Tujuan hidup inilah yang membuat kita mampu menghadapi setiap tantangan, setiap badai, setiap penderitaan, bahkan setiap pencobaan yang besar. Air mengalir punya tujuan. Ketika dia tahu tujuannya, seberapapun besar batu cadas yang menghalanginya, seberapa banyak pun tikungan-tikungan di dalam arus aliran-aliran air itu, dia pasti akan melaluinya tanpa berkeluh kesah. Kalau kita punya tujuan, pasti kita akan berjuang untuk meraih tujuan kita. Kalau kita mau menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga, maka tunjukkan di dalam kehidupan kita maksimal melakukan kegiatan-kegiatan yang ada. Berapa banyak orang yang ada di gereja, tubuhnya di gereja, tapi pikirannya di luar gereja. Memang betul, justru disitulah pengurapan Tuhan terjadi dan orang itu diubahkan. Tetapi jangan lupa juga ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali. Mari, bagi yang belum, klik tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan gambar loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara bisa menerima notifikasi ketika ada video-video yang terbaru. Jangan lupa juga like dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita hidup pasti punya tujuan. Sejak kecil kita punya tujuan. Di dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita pasti punya tujuan. Tujuan inilah yang menggerakkan semangat kita. Tujuan inilah yang menjadi target arah hidup kita. Kalau dari kecil kita suka dengan kedokteran dan tujuan kita mau menjadi dokter, maka tujuan ini yang memampukan menggerakkan kita supaya kita belajar dengan rajin, belajar tentang kedokteran, sehingga pada akhirnya kita kuliah kedokteran dan kita lulus bahkan menjadi dokter. Tujuan hidup inilah yang membuat kita mampu menghadapi setiap tantangan, setiap badai, setiap penderitaan, bahkan setiap pencobaan yang besar. Ketika kita mengarahkan tujuan hidup ini, kita berusaha meraih, berjalan ke arah tujuan hidup kita ini, kita tidak melihat tuh sebesar apa badainya, sebesar apa tantangannya, karena yang ada di pikiran kita, bagaimana kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup Bapak Ibu Saudara? Itu penting. Kalau tujuan hidup kita tidak jelas saat ini, ditanya apa tujuan hidupnya? Ya sudah, kita mah jalanin saja, mengalir. Ingat Bapak Ibu Saudara, air yang mengalir saja ada tujuannya. Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air mengalir punya tujuan. Ketika dia tahu tujuannya, seberapapun besar batu cadas yang menghalanginya, seberapa banyak pun tikungan-tikungan di dalam arus aliran-aliran air itu, dia pasti akan melaluinya tanpa berkeluh kesah. Air tahu tujuannya, dia akan ke bawah. Dia mengalir sedemikian hebat, dia mengalir sedemikian kencang, menghantam, melewati semua kendala yang ada. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara pasti punya tujuan dong. Tidak mungkin tidak punya tujuan. Bapak Ibu Saudara sampai ada saat ini pun pasti ada tujuannya. Dan kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Terkadang ketika kita tidak punya tujuan, hidup kita seperti orang yang hidup tak mau, mati pun segan. Jadi ayo, apa yang menjadi tujuan kita saat ini? Apa yang menjadi arahnya? Kalau kita nggak punya tujuan, susah. Masa Bapak Ibu Saudara mau pergi, misalnya ke Bogor. Tujuannya ke Bogor. Lalu ketika ditanya, mau kemana? Aduh, saya nggak tahu. Seharusnya ke Bogor, tapi jalannya ke Bandung. Jauh. Hidup ya luntang-lantung seperti itu, nggak tahu sana sini, kayak orang, maaf ya, kayak orang blow on, diam sono sini, pelangap-pelongo. Kalau kita punya tujuan, pasti kita akan berjuang untuk meraih tujuan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai seorang karyawan,
Jangan pingin karirnya naik terus. Tujuannya karirnya naik, step by step, level demi level. Maka ketika dia misalnya di level 1 berusaha untuk naik level 2, dia berjuang untuk bisa mencapai di level 2. Karena tujuannya ke level 2. Dia terus berusaha untuk menggapainya. Apa yang menjadi persyaratannya, apa yang menjadi tantangannya, dia akan hadapi. Kalau secara duniawi saja, orang-orang di dunia ini berusaha untuk menggapai semua itu. Begitu pula seharusnya dengan manusia batiniah kita, manusia rohani kita. Harusnya mencapai titik di mana yang kita harapkan agar hidup manusia rohani kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, selama ini kita selalu memiliki tujuan untuk menyenangkan daging kita, jiwa kita, perasaan kita. Sekarang, saya mengajak ayo. Yang kita kejar selama ini itu sifatnya sementara. Ada tempat di mana nanti kita hidup di sana selama-lamanya. Tetapi untuk mencapai ke sana itu juga ditentukan oleh tujuan hidup kita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekarang ini sering berkata, aku pingin masuk langit baru, bumi baru. Aku pingin ke LB3. Aku pingin ke surga. Berarti kita harus dapat menghadapi setiap tantangan, setiap rintangan, setiap badai, setiap kesulitan agar demi mencapai ke tempat itu. Masa harus seperti itu? Bukannya cukup dengan percaya Yesus saja maka kita bisa masuk. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara mengasihi Tuhan? Kalau Bapak, Ibu, Saudara menjawab, ya aku mengasihi Tuhan, itu baru di mulut. Itu baru di perkataan kita. Lalu bagaimana yang benar? Kalau Bapak, Ibu, Saudara mengasihi Tuhan, tunjukkan, buktikan melalui sikap kita, perbuatan kita. Itu baru kita mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan bukan karena dia datang ke gereja berdoa terus-terusan. Setiap saat dia datang ke gereja lalu tidak melakukan aktivitas, tidak ngurusin rumah, tidak ngurusin keluarga, tidak ngurusin anak, selalu adanya di gereja, di gereja, di gereja, dan di gereja. Itu tidak menunjukkan dia punya tanggung jawab sebagai anak-anak Bapa. Kalau tujuan hidup kita mau masuk ke surga, langit baru, bumi yang baru, maka kita harus dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Kalau kita mau menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga, maka tunjukkan di dalam kehidupan kita maksimal melakukan kegiatan-kegiatan yang ada. Saat ini sungguh ironis, begitu banyak orang yang hanya menghabiskan waktunya, dia berpikir bahwa kalau dia banyak ke gereja, dia rajin ke gereja, lalu dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak orang yang ada di gereja, tubuhnya di gereja, tapi pikirannya di luar gereja. Memang betul, justru disitulah pengurapan Tuhan terjadi dan orang itu diubahkan. Tetapi jangan lupa juga ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Harus bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap. Bukan terseret dengan motivasi apapun. Bapak, Ibu, Saudara, apa tujuan hidup kita? Kalau tujuan hidup kita ke gereja hanya demi terbebas dari semua masalah, salah. Masalah tidak akan pernah selesai dengan sendirinya. Masalah harus dihadapi. Hadapi dengan apa yang Bapak inginkan, dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara diri kita sendiri. Saat ini, kalau tujuan kita ke langit baru, bumi yang baru, seperti firman Tuhan katakan bahwa Bapa mengharapkan kita serupa dengan gambaran anaknya, putra tunggalnya, yang dia berikan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, maka kita pun harus bisa meneladaninya. Kita harus punya tujuan bagaimana bisa menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan, agar kita bisa sampai ke tempat yang Dia janjikan itu. Jangan tertipu, jangan terjebak dengan segala tipu daya iblis yang kelihatannya rohani, tetapi sesungguhnya duniawi. Kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya tidak baik.
Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun, kapanpun, ayo tentukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita inilah yang menggerakkan kita. Kalau selama ini kita punya tujuan salah, fokusnya kepada diri kita sendiri. Sekarang ayo saya mengajak. Kita berjuang, kita berusaha keras. Bagaimana supaya kita bisa sampai ke tempat yang dijanjikan itu. Arahkan tujuan hidup kita hanya dalam kehidupan kekekalan. Arahkan tujuan hidup kita ke langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau ini yang menjadi arah tujuan hidup kita, maka kita pasti semangat. Kita tidak malas-malasan. Kita bekerja dengan giat. Kita menjadi orang yang produktif. Kita maksimal di dalam kehidupan kita ini. Mari, Bapak Ibu Saudara, sekaranglah waktunya. Sekaranglah kesempatannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini, aktifkan gambar loncengnya, silakan tekan tombol likes, dan boleh tinggalkan komentar di kolom komentar. Kalau perlu, share kepada teman-teman, saudara, kerabat, famili, siapapun itu, agar juga mereka diberkati melalui video ini. Salam transformasi.